Halo semuanya, jumpa lagi di Ngonten Talk atau Ngon. Enggak diedit karo bas. Oke. Tapi saya tadi perlu ikut gak Pak? Enggak usah. Oh, perlu ya. Oke, lanjut. Oke. Baik, di Ngonten Talk kali ini kita tetap masih di studio Ngonten ID di Oma Pesona Buduran Sidoarjo. Kalau teman-teman ingin membuat podcast sejenis, bisa datang ke sini dan bisa membuat podcast yang seperti ini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, teman baik saya, teman ngedrum sudah lama ya. Lama banget. Lama banget, tapi juga sekarang sudah melangkah buana sebagai YouTuber dan pekerja industri konten kreatif. Teman-teman, kita sambut dengan pelepasan belut listrik dan komodo kidal. Kita sambut Mas R. Wiryawan. Terima kasih Bapak Dewantara Ratri. Mas Wawan, makasih udah main ke Ngonten ID. Siap, terima kasih juga udah dikasih kepercayaan, dikasih kesempatan buat mencoba. Gimana studionya? Ini saya ngeliat kayak rumah ya ini ya. Sebenarnya rumah ya? Betul. Oh. Tapi kita ya diupayakanlah direkadaya gini. Kenapa Bapak kepikiran bikin studio nih Pak? Kepikiran bikin studio karena mungkin Mas Wawan juga sebagai konten kreator ya mengalami bahwa kadang-kadang kalau untuk konten kreator itu kan kita modalnya gede ya. Iya. Kalau mau bikin audio yang proper, kalau mau bikin video yang seperti ini yang proper kan modalnya gede. Nah, nggak semua orang tuh kan mau nyemplung langsung menjadi konten kreator dan mengeluarkan modal banyak gitu kan. Betul. Kemudian saya mikir, kenapa ini saya ada rumah nih, kenapa nggak saya gunakan juga untuk membantu orang-orang yang ingin membuat konten tapi tidak mau berinvestasi dulu atau masih ingin tahu mau berinvestasi dulu nggak untuk beli alat semuanya ini gitu. Oke. Jadi itu salah satu alasannya. Tapi itu sedikit tentang saya. Kita akan lebih banyak ngobrol tentang Mas Wawan hari ini. Sedikit statistik tentang Mas Wawan. Waduh, statistik. Yoi. Kenapa harus statistik ya? Biar kelihatan intelek. Iya ya, memang. Di Facebook menggunakan nama R. Wiryawan. Subscriber per saat saya memegang HP ini adalah 8,44K. Go. Sebentar Pak, tadi Bapak ngomong Facebook waktu itu Pak. Facebook ya? Facebook tadi Bapak ngomong. Orang tua. Nanti tolong diedit ya. Maksud saya di YouTube teman-teman. Facebook. Untung aku gak ngomong Friendster ya. Tambah keto umur. Chatting ya. Mas R. Wiryawan di YouTube-nya 8,44K subscriber dengan videonya 537 videos. Ya. Mulai dari tahun berapa, Wan? 2011 ya? 2011. Suwe ya. Sekarang sudah 9 tahun ya? Ya, amin, semoga saja. 9 tahun, alright, cool. Pertanyaan yang paling primitif mungkin ya, itu sudah ada duitnya belum, Wan, selama 9 tahun itu dari YouTube? Sudah, cuman nggak langsung urek banyak gitu nggak. Jadi dia kayak ngasih kecil-kecil. Jadi kan sebenarnya kalau dulu itu hitungannya karena aku join di Famous ID itu perjanjiannya per bulan. Oh. Tapi karena terlalu banyak kreator, terus habis itu banyak yang ternyata beda dari perjanjian awal, akhirnya nggak jadi sebulan, tapi kadang 3 bulan, kadang 5 bulan. Tapi ya ada ya. Itu bukan yang utama ya, Wan ya? Artinya kalau secara pendapatan tuh bukan yang utama ya? Kalau aku sih emang awalnya karena iseng sih Mas, karena memang awalnya belum tahu ada duit apa enggak. Akhirnya ya ngalir aja sampai akhirnya ada kebijakan AdSense masuk ke Indonesia. Ya masih belum memikirkan ke itu sih. Nah, mungkin pertanyaan itu akan saya tarik lebih dalam lagi karena menarik ya. Semua YouTuber besar setahu saya itu tidak pernah ada yang nggak tahu sekarang ya, tapi angkatan pertama ya. Angkatan pertama sebut saja nama yang sudah para senior yang sudah mantap dan saya dan kami hormati tentunya nama-nama seperti Raditya Dika, nama-nama seperti Bayu Skak. Itu tidak pernah starting YouTube dari memikirkan oh ini ada duitnya gitu. Ya karena memang dari gelombang pertama kayak dulu itu sebenarnya ada Chandra juga, ya, Chandra Liao, Skinny Indonesian 24, terus ada Tara Art, ada Edozel, ada Om Deddy juga, itu sebenarnya dari lama itu. Terus ya termasuk dari Dika, mereka itu membuat YouTube
ya karena memang untuk berkarya tanpa memikirkan soal uang. Awalnya memang selalu seperti itu. Tapi tentu kita tahu akhir-akhir ini banyak YouTuber yang memang sudah memahami bahwa di sini ada sebuah industri. Bahwa di sini, duit nih. ini ada duitnya di sini, ada cuan di sini, dan mereka tentu jelas-jelas masuk ke YouTube dengan bukan motivasi ya. Itu sah saja sebenarnya. Tapi memang mereka mau mencari penghasilan dari YouTube ini. Nah, kamu sendiri ngelihatnya gimana, Wan? Di antara dua ini, apakah di tahun 2020 ini, ketika orang mau masuk ke YouTube, sebenarnya mindset atau mentalitas yang benar tuh harusnya seperti apa? Apakah harus kembali ke angkatan awal bahwa ya sudah kita berkarya saja, atau memang kita harus memang makin jeli untuk melihat bahwa ya di sini ada duitnya dan kita akan memikirkan bagaimana mencari duit dari YouTube. Kalau dari Wawan sebenarnya kita kalau misalkan bicara soal yang sekarang ini nih di 2020 ke belakang, kita soalnya bicara soal era sih Mas. Soal era, terus soal pengembangan website YouTube juga, yang dulunya dengan ada tagline broadcast yourself sampai nggak ada, dan orang-orang yang sekarang tahu bahwa ternyata YouTube itu bisa jadi peluang untuk mendapatkan uang, akhirnya segala macam dihalalkan. Ya kan? Jadi ngeprank, clickbait, settingan, gitu-gitu ya. Ramainya dulu ketika AdSense itu muncul dan ternyata banyak yang akhirnya sekarang diikutin kayak Chandalio dan kawan-kawan itu. Dulu eranya masih flop. Eranya flop, terus eranya hip hop, terus eranya prank, eranya reviewer kayak gitu-gitu, dan itu sudah melewati masa. Jadi bisa dibilang setahun full itu orang-orang fokus mikirin konten itu. Nah, kalau di era 2019 ke 2020 ini masih bertahan di music cover sejenis Felix. Gitu. Jadi akhirnya banyak Felix wannabe, dan itu sah-sah aja. Dan KWSD juga nggak bermasalah dengan mereka. Tapi yang namanya sebuah tujuan harus didasari oleh keyakinanmu sendiri. Jangan kamu pikirin masalah duitnya dulu, karena orang yang mikirin duit juga belum tentu dia bisa sepede yang kamu kira. Dan aku sendiri kalau misalkan dari awal mikirin duit, ya udah money oriented, jadi segala macam dihalalkan juga. Cuman karena Wawan ngawalinya karena yang Wawan suka, ya ngalir aja. Kalau misalkan emang ada orang yang senang datang ke channelnya Wawan, ya silahkan. Kalau enggak ya nggak apa-apa, tidak menjadi sebuah keharusan. Karena Wawan sendiri pribadi mungkin terjadi di teman-teman gelombang pertama juga mungkin ya. Ketika ada rasa terganggu melihat konten orang yang baru dimulai, terus jangan lupa klik subscribe gitu. Meskipun itu adalah tools yang bagus. Terus orang baru ngobrol, tiba-tiba ada logo subscribe gitu, ganggu Mas. Kalau aku kalau aku ganggu. Cuman kalau misalkan itu sebagai tools yang jitu untuk bisa mendapatkan uang, bebas ya, karena eranya beda. Saya rasa nanti pada akhirnya tiap-tiap konten kreator akan memiliki kasarannya kompas moral mereka masing-masing ya, mau dibawa ke arah mana, hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh. Saya rasa nanti arahnya ke sana ya. Mungkin arahnya ke sana, dan akhirnya kita jadi nggak punya pembeda. Padahal orang berangkat ke YouTube untuk menghindari tontonan-tontonan yang mungkin menurut dia nggak mutu, mereka bisa dapat di YouTube. Akhirnya sekarang jadi tontonannya sama semua. Iya. Nah, kalau dari Mas Dewas, dia kalau nonton YouTube nonton apa? Akhirnya makin kesini makin nonton YouTube ya. Banyak yang berulang-ulang sih, kayak biasanya random, tapi apa yang recommended itu biasanya malah nggak aku ambil gitu. Kayak nonton lebih suka konser-konser lama akhirnya gitu. Ya yang sesuai dengan hati saja sih gitu. Jadinya arahnya makin kesana aja gitu. Jadi itu Oke, dua pertanyaan Mas Wan sebelum kita menutup podcast kita kali ini. Yang pertama adalah sebagai YouTuber yang tidak berada di ibu kota ya, apalagi kita dari kota Sidoarjo yang mungkin tidak terlalu banyak yang dalam tanda kutip bisa dimainkan. I might be wrong, saya mungkin salah karena banyak channel-channel besar juga di Sidoarjo. Tapi mungkin dari kamu sendiri Wan gimana? Kalau aku sih sebenarnya kalau daerah itu bukan menjadi sebuah alasan juga sih Mas. Karena banyak di luar sana YouTuber daerah yang ternyata berhasil menginjak angka 100.000 subscriber dari zaman dulu. Cuman kembali lagi akhirnya kita jadi perang ide, gimana kita membuat suatu dobrakan dengan cara kita membuat konten yang bener-bener original, yang bukan kita bener-bener ngikutin orang gitu, enggak. Itu yang sebenarnya yang jadi berat.
Karena mikirin ide itu gak gampang juga. Mikirin konsep juga nggak gampang. Dan lagi kalau misalkan kita bikin toolsnya ATM, M-nya nggak dipakai, AT-nya doang. Amati, tiru, gitu aja ya. Yang sekarang kan jadi AT-nya doang dipakai, M-nya nggak. Tapi ya itu semua kembali ke mereka. Bukan berarti aku ngomong kayak gini aku mau benci dia, nggak. Ya itu semua caranya masing-masing. Dan bisa dibilang kalau aku sendiri kesulitan, memang kesulitan. Apalagi fokus yang aku ambil adalah lagu-lagu yang bukan tren. Tapi pada akhirnya aku mencoba. Ini yang kedua kalinya aku mencoba lagu-lagu tren. Dan ya kalau lagunya emang jangka panjang seperti Rati, mungkin mereka masih mencari. Tapi kalau lagu yang tidak jangka panjang seperti Blackpink, meskipun fanbase-nya besar, BTS yang fanbase-nya besar, tapi orang juga ya mereka menunggu lagunya Blackpink. I see. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, Wan. Gimana menurut kamu sebagai seorang content creator yang sudah mapan ya? Artinya saya yakin peralatanmu di rumah juga banyak banget ya. sudah istilahnya sudah self produce, sudah bisa kan gitu? Sudah bisa kan. Nah, bagaimana pendapatmu kalau ada sebuah fasilitas atau layanan seperti yang saya tawarkan di Ngonten ID, di mana orang bisa membuat konten mereka sendiri, mulai dari cover lagu, tutorial, video beauty vlogging, video review, sampai podcast seperti ini. Jadi kalau ada fasilitas seperti ini, menurut kamu gimana, Wan? Di kota Sidoarjo, kota kita tercinta ini. Kalau aku bilang sih ya mungkin saya bisa salah ngomong kayak gini, tapi karena saya taunya di Sidoarjo belum ada. Jadi ini sih bisa menjadi yang pertama dan mungkin bisa menjadi peluang besar buat teman-teman content creator yang bingung nyari studio di mana. Atau mungkin sekarang kan lagi eranya video podcast nih karena ada Deddy Kobuzier sama Raditya Dika. Jadi kita bisa membuat konsep-konsep seperti ini yang ada di sini, kita manfaatkan bisa semua. Di sini juga udah lengkap. Tapi memang terlepas dari apakah Mas Dewa ini teman saya atau teman saya juga, tapi saya bilang mereka luar biasa karena mereka berani untuk membuka, berani untuk mendobrak, berani untuk melakukan. Mantap. Itu yang penting. Oke, terima kasih banyak Mas Wawan, sukses terus untuk channelnya. Teman-teman jangan lupa kalau ingin membuat konten seperti ini, datang aja ke Ngonten ID di Oma Pesona Buderan. Informasi lebih lengkap bisa cek DM baik di YouTube atau di Instagram kami. Oke? Bisa cek di deskripsi juga. Bisa cek di deskripsi juga tentunya, ya kan? Selalu kontenmu, gayamu, budgetmu. Gokil ya itu ya. Gokil itu, tagline mantap itu. Tagline mantap. Iya, jangan sampai budget jadi penghalang, oke? Betul. Oke, sampai di sini dulu. Punya ide, kontenin aja di Ngonten ID. Bye.